panjang lebar dari berbagai sisi riak. Sekarang waktu mengobati, waktunya bahas mengobatinya. Kita tahu sudah dari keterangan kemarin bahwa riak itu punya tiga hal yang merugikan. Pertama, muhbitun lil amal, menghapus dosa, menghapus amal, berarti tidak berpahala amal baik. Yang kedua, sama pun lil makti indallah, menagihatkan kemurkaan Allah. Ora terima, ora entuk ganjaran, neng ya dimurkai Allah, berarti piye entuk dosa, kelangan ganjaran malah entuk dosa, jadi rugi. Ora bu tapi rugi. Dan yang ketiga, mingkabe irim muhlikat, termasuk sifat yang merusak, secara serius. Nah, dengan tiga sifat bawaan riya ini, maka ini sangat serius. Terjangkit riya itu serius karena berakibat tiga hal itu tadi. Maka harus dilakukan cara yang sungguh-sungguh untuk menghalangi riya. Walau bil mujahadah, pokoknya dengan mujahadah, merangi nafsu. Tidak hanya itu, tapi harus tahan terhadap kesulitan, rekoso-rekoso, sengsara gitu. Karena yang namanya obat itu pasti pahit, tidak disukai. Dan mujahadah, berperang menghilangkan riya itu harus dilakukan oleh semua orang, karena semua orang terjangkiti riya. Maksudnya terjangkiti dari kecil, itu sudah tertanam karakter sifat riya. Apa kata Imam Ghazali? Anak kecil itu akalnya lemah, masih lemah memang. Cah cilik kok pinter, malah ora siap kok. Akalnya lemah, kecerdasannya lemah, tapi dia melihat fakta di lingkungannya. Fakta yang dia lihat apa? Selain melihat fakta di lingkungan, dia juga suka tomak, banyak berharap kepada orang lain. Jadi anak kecil itu melihat fakta-fakta manusia di sekelilingnya, satu sama lain itu kalau bertindak dibuat-buat. Ya, anak kecil melihat si A ada di depan si B, si A itu melakukan tindakan yang dibuat-buat gitu. Ya. Terus si B seneng. Nah, ini punya kesimpulan anak kecil. Akan dalam hatinya tertanam hubut tasannu biddarurah. Tidak terhindarkan bahwa dia suka melakukan hal yang dibuat-buat. Terus tertanam dalam hati, karena itu dia saksikan setiap hari, setiap waktu. Nah, anak kecil terus cah cilik itu malah ngudang cah cilik itu kan dibuat-buat itu. Cah cilik digudang, ora iso nglucu, wong tuane nglucu, anake ya guyu. Itu dibuat-buat. Nah, anak kecil belum bisa dijak bicara, itu dibuat-buat, itu namanya riya, ya urung wayahe. Tapi bahwa ketika dewasa nanti, akalnya sempurna, dia sudah bisa tahu bahwa riya itu berbahaya. Tapi ketika dia tahu riya berbahaya, ini sudah kadung dalam dirinya, tertanam riya. Tapi dene sejak kecil, seiring waktu terjangkiti riya,
belum sadar bahwa itu berbahaya. Kelak ketika dewasa dia sadar, tapi sadar ketika sadar ini itu riak sudah tertanam dalam diri anak kecil yang sudah dewasa itu. Tapi ya kudu penemenanan orang ngilangi, ya, temenanan. Semua orang falayan fakuhadun, tadi tidak seorang pun yang tidak demikian. Nah, oleh karena itu setiap orang harus tahu ini. Baik tahu secara ilmiah ureanya maupun tahu secara garis besar kemudian bisa mengamalkan. Tapi Imam Ghazali sudah jangan khawatir. Tasyukku awalan wa takhifu akhiran. Berat memang melawan riya ini kalau masih awal-awal, tapi tak sudah akhir-akhir nanti sudah dienteng. Nah, itu. Jadi pentingnya, urgensinya mengatasi riya, karena riya itu tadi punya efek 3 hal. Di saat yang sama riya sudah kadung tertanam dalam hati. Qala wa fi ilajihi lan niku ing dalem